Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Tapi kali ini tuh dibilang solo, kayaknya sih mungkin gak solo sebetulnya. Karena saya kali ini ibaratkan sedang berada di sebuah rumah Sobat Horor ya. Dibilang rumah terbengkalai, ini bukan rumah terbengkalai, tapi rumah yang masih bernuansa duka Sobat Horor. Karena ini adalah rumah teman saya, mantan tim Steven Evander yang dulu, yaitu dia bernama Pandu. Dan sebelum saya mungkin masuk ke dalam video ini, saya Steven Evander mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan dari ibunda mantan tim saya yang bernama Pandu Sobat Horor. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kenapa saya ada di sini dan kenapa saya membuat video ini? Si mantan tim saya ini, si Pandu ini, dia itu coba kontak saya kayak, "Kak, saya itu setelah ibu nggak ada, jadi kan kebetulan ibunya kan sudah nggak ada ya, sudah meninggal dunia itu 2 hari yang lalu Sobat Horor. Dia tuh ngerasa seperti diganggu terus Sobat Horor, diganggu oleh hal-hal yang aneh-aneh Sobat Horor, kayak mungkin wangi-wangi nggak jelas, terus suara-suara yang mungkin menyebabkan dia merinding, atau mungkin juga sosok-sosok juga, karena dia juga kurang jelas jelasinnya. Intinya dia mendapatkan gangguan gaib setelah kepulangan dari ibunya Sobat Horor. Dia tuh meminta saya, dia minta ya Sobat Horor ya, karena jujur aku sendiri merasa nggak enak karena belum 7 hari ya. Kan Hawa kan masih nuansa duka Sobat Horor, tapi ini anaknya sendiri ya, anak dari almarhum sendiri yang meminta saya untuk menginap. Bahkan dia bilang, sekalian di record aja Kak, barangkali ada penampakan yang bisa dijadikan ibaratkan mungkin dia itu bisa lihat ada penampakan apa. Karena katanya setiap malam setelah kepergian dari ibunya ya, dia tuh mendapatkan selalu hal-hal yang membuat dia tuh merinding banget dan gak bisa tidur sampai subuh, katanya gitu. Jadi udah 2 hari dia tuh kayak gak enak badan gitu Sobat Horor, karena selalu tidurnya subuh terus. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menginap ya, bermalam di rumahnya ini Sobat Horor ya. Semoga aja memang bisa membantu si Pandu ini. Dan dalam arti ya, aku nggak ngerti sih ada penampakan apa enggak, cuma memang jujur ini bakal jadi malam yang mengerikan sebagai aku, karena hawa-hawa nuansa apa ya sebenarnya, nuansa kayak orang baru meninggal itu kan kayak ya gitu loh Sobat Horor ya, kalian tahu sendiri. Apalagi ini baru 2 hari setelah meninggalnya ibu dari teman saya ini Sobat Horor. Hawa itu pasti masih gimana ya, kalau kalian tahu kan ibaratnya banyak yang percaya juga kalau masih 7 hari ya, ibaratnya masih 30 hari ya, itu masih ada arwah di situ Sobat Horor. Tapi sih aku sih lebih kepercaya bahwa itu bukan arwah dari orang yang sudah meninggal, tapi itu arwah dari jin korinya, apa jin-jin yang lain yang memanfaatkan keadaan Sobat Horor. Cuma nanti kita coba langsung masuk aja, kita tanya sama orangnya langsung Sobat Horor ya. Kira-kira bermalam di tempat yang bekas orang meninggal itu gimana sih Sobat Horor ya. Karena nanti juga aku bakal pasang CCTV juga, karena gangguan ini tuh benar-benar ekstrim kata dia, sampai ada benda-benda jatuh. Nah itu aku pengen lihat Sobat Horor ya, gimana nih nanti tengah malam Sobat Horor ya. Penasaran? Jangan skip video ini. Ayo kita langsung masuk ke dalam, let's go. Di sini dulu ya kamu. Aduh, turut berduka ya dulu ya. Iya Kak, maaf aku juga saya salah minta maaf ya Kak. Iya. Gimana sih dulu, gimana kamu Ya. gimana, kamu kenapa minta aku untuk datang? Buat nginep semalam di sini, soalnya kan tahu sendiri kan Kak Ivan, aku cuma tinggal aku sama kakakku berdua toh. Apalagi kan kakakku kan udah kerja di luar kota. Jadi di sini cuma aku sendiri Kak. Berarti kamu nginep sendiri di sini setelah kepergian dari ibu. Dan terus kenapa kamu tuh kok bisa ketakutan? Bukannya kamu dulu tuh berani sama hal seperti ini? Kenapa kamu tiba-tiba kayak itu loh? Ya aku nggak nyangka saja kalau bener ya kan, kayak kan juga tahu kalau orang meninggal sebelum 7 hari kan arwahnya masih di sini. Iya. Ya coba gini deh. Aku coba taruh kamera dulu bentar. Sebentar. Coba gimana nih? Coba kamu pelan-pelan nih. Coba ceritain pelan-pelan coba. Gimana? Ya semenjak Ramadan kita masih merasa janggal dalam artian aku kayak nyium bau-bauan. Bentar. Kamar papa kamu gimana? Oh. Ya walaupun itu semuanya Itu sering suara gitu? kalau menjelang maghrib tuh kadang gitu
Oh ya sobat horor, ini sekarang ini kan sebetulnya jam 5 sebetulnya, jam 5 sore. Dan memang jujur aku sih ngerasa memang di sini bahwa emang bener-bener kayak campur aduk ya, bukan berarti maksudnya aku langsung menghororkan, enggak, emang jujur aku itu emang apa adanya aja sebetulnya, aku ngomong apa adanya, emang campur aduk gitu. Nah maksudnya itu kamu sama sekali belum diberes setelah ibu Paling beberapa atau kali kayak spray, terus baju-baju ini baju-baju aja sebenarnya mau tak buang, tapi aku masih keder dalam artian kader itu apa bahasa kayak apa? pusing Ah. mau dibuang, tapi nanti apa ya, buang-buang pakaian, mendingan dipakai buat orang yang lebih membutuhkan. Hmm. Dan dari gini coba aku mau tanya gini, kamu tuh emang kamu kan sebelumnya pernah masih ditinggal juga sama adik juga ya? Iya, Nah itu rasanya gini apa? Ini gimana coba kamu coba jelasin coba. ya sebenarnya awal-awal suasana kayak gini ditinggal sama almarhum ayah. Oh, nah berarti kamu ditinggal semenjak ditinggal sama almarhum ayah itu berapa tahun yang lalu? Dalam dari tahun 2009. Berarti udah 13-12 tahun ya. Terus Habis dengan ayah suasana itu udah mulai ya, seorang kaya kan tahu sendiri, ya, sebelumnya aman-aman aja. aman-aman aja. Semenjak ayah nggak Nggak ada, hawa rumah ini udah mulai berbeda. Hmm. Terus Habis itu kan 2020 adik kecelakaan. iya, Ya mungkin kecelakaan tahun 2020 adik iya terus kecelakaan. kamu nih masalah gini, kamu soalnya belum cerita nih lebih detail nih, kamu kan cuma bilang adik kamu udah gak ada. Oh berarti adik kamu tuh meninggal karena kecelakaan. Oke, terus kecelakaan apa? bis di Blindes. Kalau itu kan Enggak. meninggalnya kan enggak Aku tuh mikirnya kecelakaan ketunggal. Oh enggak, ditabrak orang kamarnya di situ. seperti itu. Oke, terus Nah, semenjak itu kecelakaan itu mama udah mulai drop. tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Berarti semenjak kecelakaan adik kamu yang menyebabkan adik kamu meninggal, itu mama kamu langsung drop. Drop Tapi sakit-sakitan. tapi sakit itu kamu udah tahu sakit apa gitu? Ya, yang aku ngerti itu kayak sakit-sakit biasa, demam, flu, kadang ya sakit orang tua, tensi, gula darah. Iya, terus. Sampai suatu saat seminggu yang lalu itu mama udah mulai lemes, badan buat jalan aja susah. Sampai akhirnya kan apa yang dipopong terus kalau Digendong. iya digendong kalau setiap mau keluar. Itu baru kabar, itu berarti ibaratkan baru akhir-akhir ini kamu baru tahu bahwa ibu itu ada penyakit yang sudah berat gitu ya. Sebelumnya kamu nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Oh, langsung ngomongin ibu kalau seperti ini, aku sumpah nggak bohong, nggak buat. Ya, aku minta maaf kalau mama aku kalau ada salah sama Iya. orang. Iya. Terus ini berarti kamu kan di sini sendirian nih, setelah ibu nggak ada. Tapi kan ada kayak itu nggak sih, kayak yasinan gitu atau mungkin ada 7 harian? Ada 3 hari kan. Oh, udah sempat. Udah sempat. Makanya ini Terakhir kapan? Kemarin. Oh, terakhir kemarin. Makanya hari ini belum hari ada. ini udah nggak ada, makanya Oh. sepi. Kakak udah pergi keluar kota, aku di sini. Lah karena udah di sini gitu masih tetap hawanya kayak enak. Ya, Kenapa? kakak tahu sendiri kalau orang Jawa di sini kalau sebelum 7 hari ibarat arwahnya masih di sini. Oh berarti kamu percaya bahwa itu arwah ibu kamu masih ada di sini. Dan menurut kamu arwah ibu kamu itu masih mengganggu di sini gitu. Karena kamu percaya arwah itu masih mengganggu sih. Kan dia sayang sama kamu beliau. Iya sah. Bukan menunggu, aku takutnya sedihnya dalam artian setiap aku tidur sebelum 3 hari aja, setiap aku mau tidur subuh jam 5 ada yang bangunin terus aku suruh bangun. Setelah ibu pergi gitu, Iya, jam 5. jam 5 terus ngelus dulu. Terus Nah gitu aku otomatis pasti bangun, ma. Ternyata bukan, berarti sama-sama. oke. Dan gangguan apa lagi yang kamu dapat? Terus tiap besoknya lah, berarti pas setelah hari almarhum mama dikubur, Ya. aku masuk kamar pas lagi beres-beres, cium bau wangi. Kamu kan sempet WA kakak, kamu bilang kamu sempet gimana, kamu bener-bener deg-degan banget karena kemarin itu sekitar jam berapa, kamu bilang jam 2 atau jam 3 itu yang kamu lihat ada sosok di belakang, di belakangnya. ya, di belakang. Itu apa, kamu lihat sosok apa? Bayangan hitam, tapi ya kayak ya bentuknya kayak cewek kak.
kayak menyerupai. Dan tapi kamu anggap itu ibu kamu. iya, makanya aku manggil kakak ke sini mau ya ngecek juga nemenin aku juga di sini Nah sebenarnya. kan gini loh, kamu kan gini, ini kan aku bilang ke sobat Teror bahwa aku bakal ibaratnya bermalam di sini. Berarti kan otomatis aku harus tidur di sini. Dan Ya kan? ya iya memang aku, makanya kan itu kan aku record. Hmm. Pandu masih gini. Aku kan nggak mungkin aku tidur di sini tuh. Ya, Aku harus tidur di inti-inti, ibaratnya inti poinnya dalam arti mau nggak mau otomatis Energi yang paling kalau kuat. kamu izinkan, kalau nggak kakak sendiri apa kamu sendiri atau apa kita berdua kita tidur di beneran kamu tidur di sini. kamu awalnya pernah nyalain sih itu kamu nyalain terus ya karena Iya, nyalainnya saking nggak berani matiin oke ini takut aku mau matiin ini. coba tangga ya berarti ya Ya kita wah ketemu terus setiap aku matiin itu kadang tengah malam ada bayangan. oke kita coba cek dulu kita coba cek itunya dulu apa yuk coba kita cek ke Tapi kayaknya beneran mau coba sini coba semalam. tapi kan nggak enak kan kalau kakak tidur di kasur kan Aku sendiri aja enggak. nggak gini aja deh kamu tidur di kasur ya kakak tidur di bawah itu apa deh kakak kan bawa alas Tapi enggak enak juga kayak kan tidur. coba cek dulu sih apa Ya kalau berantakan kayak gini kan. ya nggak masalah ini kamar ibu Mm-mm. masih tetap sama ya maksudnya Masih tetap kondisinya masih gini cuma kesempretan ganti. Cuma kok ada ini suaranya ada kamar mandinya oh ada kamar mandi dalamnya tuh air nyala terus. emang kamu nggak matiin Hmm. ya banjir dulu kayak gitu Enggak emang sengaja biar ini kayak nggak hening gitu loh kak suasana. oh alah oke sobat horor jadi saya akan memutuskan untuk tapi tapi bentar dulu nih maaf sebelumnya boleh apa enggak kalau Kalau Kak Ivan mau aja ya monggo tapi aku juga nggak menyarankan Kak Ivan buat tidur di sini. tapi kalau kita nggak tidur di sini kita nggak maksudnya nggak dapet sih apa mau aku sendiri di sini tapi kalau kakak sendiri di sini kamu ditinggal sendiri sama di luar Iya yaudah kita kalau berdua aku masih berani buat ya tapi kamu tidur di atas aja ya kakak tidur bawah ya soalnya kakak nggak sopan juga kan maksudnya kan ini kan rumahmu ini kan ya barang kan bekas dipakai sama almarhum juga maksudnya nggak enak juga kalau kakak tidur di atas gimana kalau kakak tidur di bawah kamu tidur di atas nah nanti tuh kakak rencana gini kita kayak santai aja enjoy aja kita nggak usah dibuat panik karena kan kita akan ngincar tengah malam tuh nanti dimana nanti semua akan berbeda bener kan kalau sekarang jujur ya sobat horor saya memang merasakan aura yang memang jujur nggak enak di sini mungkin ke bawah sugesti aku juga masih ngerasa mama masih kayak ngerasa tidur di sini. tapi bentar nih kan harusnya kalau kayak gini kan kamu harusnya jangan takut ini kan masih merasa duka Undu kenapa kamu malah mengizinkan kakak kayak gini Ya, karena kamu merasa keganggu sama makhluk itunya ya, aku takutnya itu sosok lain gitu loh tapi aku persis bayangannya juga kayak mama persis banget kak. oke deh sobat horor gini aja deh kita kamu nggak usah panik kita kayak biasa aja kita sampai nunggu nanti malam nanti kakak akan pasang 3 kamera tadi bagaimana Pandu yang Di bagian kamu melihat ada sosok di mana sini kak. di bagian sebelah sini ya kamu ngeliat ada sosok di bagian sebelah sini Iya kak. oke deh kalau gitu deh nanti saya akan pasang kamera kedua di sini saya akan pasang kamera ketiga di ruang tamu sobat horor dan nanti saya dan Padu akan tidur di dalam ruang bukan ruang ya kamar dari almarhum ibu ya sobat horor sekarang jam menunjukkan pukul jam 5 sore jadi sebentar lagi akan maghrib sana kala juga kita akan ya maksudnya kamu kan biasa aja nggak usah kamu buat panik aku temenin kamu di sini satu malam ini ya sampai besok pagi ya udah mungkin kamu istirahat dulu aja kamu kayak kecapean gitu dulu kamu kan selalu tidur subuh terus ya juga bangun juga nggak itu juga jaga almarhum mama sakit gini tidur aja susah ya udah kepikiran terus. udah santai dulu aja dulu kamu udah makan belum udah makan Tadi siang kak. sekarang kan ini jam segini Aja. ya kita buat masak buat makan malam juga lah oke lah
Yuk, santai aja. Dibuat enjoy aja. Soalnya kalau kamu nggak dibuat enjoy, nggak dibuat santai, kamu malah sakit dulu itu, malah bahaya buat kesehatan kamu soalnya. Oke, Sobat Horor, saya akan coba bermalam di sini, tapi kita akan lakukan aktivitas kita seperti biasa, Sobat Horor ya. Let's go. Sumpah, suara apa tadi? Ya, aku sendiri sumpah. Sumpah tadi suara apa? Duk, kamu di mana sini, Duk. Di sini. Sini, kamu sini. Ya. Sini, kamu sini, sumpah. Aku pergi, sumpah. Tadi, Kayak dengar. enggak tadi, pas tadi. Kamu dengar? Aku juga dengar. Aduh, nggak tahu lah, sumpah. Kamu pergi, sumpah. Tadi tuh kayak ada suara manggil, tapi nggak tahu emang gelap aja, nggak jelas tadi. Tadi aku nggak bisa cek di kamar. Aku kalau kayak gitu kebiasaan ngecek ke sana. Udah, kamu balik lagi sini, nggak apa deh, nggak apa, aku sendiri nggak apa. Kalau Kakak Mana. Udah, kamu balik aja, nggak apa. Ini biar kakak aja nih. Iya, Kak. Oke, sebetulnya jadi ini udah maghrib, ini udah jam 6 sebetulnya, jam 6 lebihan sedikit. Dan ini jujur aku di mana tadi, aku kaget, aku kira siapa tadi, sumpah. Aku sendirian sebetulnya di sini, sumpah. Aduh, berani. Jadi ini sebetulnya ini aku di rumah tadi udah nyiapin bumbunya, emang sengaja karena aku tahu si Pandu itu emang dia tuh belum makan. Aku udah tahu sebenarnya, makanya aku udah siapin semua peralatan ini semua sebetulnya. Karena emang niatnya kan sudah mau bermalam ya. Dimana-mana kalau konten malam Stefany Wonder nggak enak kalau nggak makan sebetulnya, bener nggak? Jadi bumbu tadi sebetulnya itu di dalamnya sudah ada saus tiram. Terus tadi aku kasih kecap asin juga. Kayaknya aku kasih minyak lagi biar nyampur semua sebetulnya.
Makasih ya kak. Sama-sama. Menurut aku mereka gak usah ngomong. Ketika lagi masak tadi itu bisa ada suara gitu loh. Aku kira itu, aku ngertiin itu kan sebelum meninggal mama itu sering manggil aku kak. Aku kadang masih keinget kebayang terus kak. Kamu juga sering kelamaan di sini. Hah? Kamu udah pusing? Hah? Kenapa? Enggak, Kasinan? bukan. Apa? Aku ingat mama itu suka masak, Walah, ampun. suka masak kayak gini kak. Terus apa lagi? Udah kamu makan aja. Kakak tadi sore udah makan. Cuma makan menyisipin aja deh. Persis banget lagi. Persis gimana? Ibu kamu sih masak gini juga? Oh, ibu kamu sih masak? Andai kalau mama masih hidup, pasti mama. Yuk, semua itu sudah takdir. Kamu gak boleh dibahas terus dulu. Aku pun datang ke sini bukan untuk, sebenarnya bukan pengen lebih kamu tuh berduka, tapi kan pengen membantu kamu. Ada hal gaib apa yang di sini sampai kamu neror kamu, sampai kamu tuh nggak bisa tenang di sini itu loh. Ini aku ingat lagi nih, Ani, menurut kamu dengan kangen di sini nggak masalah. Ini kakak record nggak masalah. Kalau kita pasti bakal ditonton sama Sobat Horor juga. Serius. Tenang aja. Jadi Sobat Horor jujur ya. Sekarang sudah jam menginjakan jam kita jam 7 malam Sobat Horor. Jadi kita sudah melewati maghrib. Kita sudah bentar lagi juga masuk ke hawa-hawa, bentar lagi tuh jam 7 itu sholat isya ya, sholat isya juga. Jadi jam-jam segini tuh sebenarnya masih aura di sini tuh belum terlalu itu banget, cuma sebetulnya ada aura-aura yang memang nggak enak sebetulnya. Tapi nanti kita akan tetap terus di sini sampai tengah malam sebetulnya. Nanti ketika tengah malam, jujur aku bakal ngerasain seperti apa aura di sini. Tapi kalau menurut kakak tuh nggak begitu percaya bahwa itu adalah aura yang aura ibu kamu. Aku percaya ibu kamu tuh sudah di surga dulu, bukan itu. Entah itu perkara 7 hari, kayak 30 hari, 10 hari, ibu kamu sudah di surga, itu hanya jin koringan. Tapi itu persis banget kak, makanya aku Ya, percaya nggak percaya. Ya mana kamu lihat aja, kemana nanti coba. Ketika tengah malam, karena ketika tengah malam itu kalau orang kejawen, orang Jawa bilang itu perbedaan dunia manusia dengan dunia gaib itu hanya setipis rambut itu sebetulnya. Jadi kita tuh bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi juga dengan mereka yang tidak bisa terlihat. Dan memang jujur dengan adanya suara tadi ketika saya memasak itu sudah membuktikan bahwa memang di rumah ini ada sedikit aura yang memang sangat-sangat nakal ya, bersifatnya negatif dan jahil. Udah kamu nggak usah nangis terus sih, nggak usah bersedih terus. Habisin aja nggak apa. Maaf kak. Ya nggak apa. Santai dulu. Kak habis kak. Apa? Udah kayak kan? Nggak masalah aja gampang udah. Oh, ada suara ini, ampun. Tadi punya apa nih? Ada suara apa tadi? Tandang terus. Boleh nggak kak? Lain kali misalnya kayak buat kesini. Ya tapi aku bakal sering sini kok. Aku bakal sering sini. Ya tapi nggak perlu di record juga. Aku bakal sering sini juga nanti. Bakal nemenin kamu juga sampai kamu plong lah gimana lah. Karena gini kan kamu kan dulu kan mantan tim aku juga. Kita sering bareng-bareng juga, walaupun sekarang kita udah jarang bareng, tapi ya namanya orang silaturahmi ya nggak boleh putus gitu loh. Tapi kalau menurut Sobat Horor sendiri, Sobat Horor percaya nggak sih kalau orang sudah meninggal itu mereka masih di sini Sobat Horor? Kalau menurut kalian ya seperti apa? Kalau saya sih percaya 20% lah.
80% itu hanya jin core-nya aja sih. Cuma walaupun jin core tetap aja ini harus diungkap sebetulnya. Tapi juga hawanya yang beda banget sih. Orang kalau hawanya beda banget. Saya berada di salah satu kamar yang ada di rumah ini, yaitu kamar dari almarhum adik ya, almarhum adik yang bernama Anissa. Jadi almarhum Anissa sebetulnya yang meninggal karena akibat kecelakaan ya. Aduh, kecelakaan aja dulu bilang dulu juga itu aku nggak bisa bayangin soalnya. Ya setelah pokoknya jujur aku ikut berduka juga atas kepergian dari almarhum adik walaupun sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Jujur itu pasti kan membekas banget dari kamu juga. Ini kamarnya. Dan aku mau tanya sama kamu dulu, setelah kau pergi dari almarhum adik kamu, pernah ada nempatin ini enggak? Ganti sama sekali, makanya aku minta maaf kalau Kak Ivan ya keadaannya gini. Iya, aku tahu sih ada debu juga, banyak debu banget sebetulnya. Terus kamu ngerasain apa di sini? Ya semenjak almarhum adik udah nggak ada, aku kan biasa pulang malam, pulang dari kerjaan, pulang kadang jam 8, jam 9. Dan apalagi kamarku di depan itu. Setiap aku pulang mau tidur. Kamar kamu di depan itu ya, terus? Setiap aku mau pulang mau tidur, kamar ini kayak ada orang Kak. Kayak ada orang? Iya. Ada orang tuh maksudnya apa? Suara bisikan, tapi bisikannya itu pelan. Berarti maksud kamu tuh ada aktivitas iya. Tapi suaranya kecil? Aku sampai penasaran pengen buka, terus tak buka, ada siapa-siapa. Terus apa lagi? Aku tak biarin lah, mungkin halusinasi aku sendiri. Iya. Capean, terus pas besoknya lagi aku pulang kerja lagi, kayak ada suara orang tidur tapi tidur. Kalau orang tidur kan pasti ada napasnya ya, nungkur gitu. Aku buka lagi nggak ada. Jadi gini dulu, ini bukan berarti aku tuh orang yang sakti atau orang yang hebat dalam segala seperti ini. Kamu tahu aku tuh masih belajar hal-hal seperti ini, walaupun memang banyak kekurangan. Aku tuh pengen ngasih kamu sesuatu ya, mungkin bukan ilmu ya, tapi lebih ke pengetahuan juga. Jadi gini dulu, setan atau iblis itu sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Ini mohon maaf bukan berarti menyinggung gitu ya, mohon maaf sekali lagi, maksudnya kamu tuh harus membersihkan tempat ini. Jangan ada debu, jangan ada kotoran, dalam arti bersihlah. Karena ketika Kak, ini kan aku lihat ada debu juga ya di lampu-lampu, di kasur, sama di itu ada sarang-sarang laba-laba juga. Maksudnya ini sekali lagi bukan berarti menyinggung ya, maksudnya kalau karena adanya seperti itu mengakibatkan tempat ini menjadi lembab. Ketika lembab, para setan itu atau iblis-iblis atau jin apapun itu dan lembut, itu mereka akan menyarangi di sini. Paham nggak maksudnya? Nah kalau kamu memang pengen tempat ini bersih ya kamu harus bersihkan gitu loh. Tapi kalau kamu ya nggak pernah bersihin ya mau sampai kapanpun ini menjadi sarang mereka gitu loh. Jadi gitu aku ya, karena aku udah sibuk kerja, mama ya pas itu ditinggal almarhum Anissa ngedrop, makanya nggak sempet pegang buat bersih ini kan. Ya sekarang kamu kan udah sendiri dulu, kamu coba luangin waktu lah, kamu bersihin area rumah kamu yang yang kotor dan lainnya. Jujur gini nih, jadi kemarin tuh kakak juga habis dari rumah yang itu yang viral itu loh, yang tiko dari gue ini. Itu kan jujur kakak kan di situ tuh hawanya nggak enak karena rumahnya kotor. Ya kotor nggak itu yang hawanya ada ya, walaupun ketika kakak ke situ tuh ada berbagai misalnya sudah bersih, cuma ada area-area yang masih kotor. Kotor dalam arti itu bukan kotor gimana, kotor yang dalam arti tidak dijamah sama sekali, kayak ada debu dan sarang laba-laba dan lainnya, itu mengakibatkan lembab jadinya. Itu ada area-area tersebut. Nah sekarang intinya tuh kalau kamu pengen area-area ini kamu rapi atau bersih dari hal-hal goib, kamu harus bersihkan. Paham? Jadi gitu sebetulnya, itu buat pelajaran juga buat sobat horor. Intinya kalau kalian pengen area rumah kalian itu dijauhkan dari segala hal yang goib, kalian harus bersihkan area rumah kalian sebetulnya. Tapi jujur ini sekarang sebetulnya ketika saya ada di sini, tadi kan saya juga cuma ngobrol sama dia, habis nonton TV juga tadi bareng ya. Cuma aku nggak mungkin nggak record nonton TV, di record juga buat apa. Tapi aku intinya pengen ngasih tahu sobat horor bahwa intinya banyak sekali hal-hal yang memang di luar nalar ketika kita berhubungan dengan goib sobat horor. Intinya gitulah pokoknya. Sekarang jam berapa? Jam 9 ada? Hampir jam 9 ya? Hampir jam 9 sobat horor. Sejujur kita juga bingung menunggu gimana. Gini aja deh, kita langsung tidur aja gimana? Kita kan nggak tahu mau nunggu gini kan sampai malam juga, karena kita tidur aja.
Nanti kau pasang alarm aja tengah malam, kita bangun tengah malam nanti. Paham maksudnya? Paham. Kita bangun tengah malam dan baru nanti kita pasang, sebetulnya kita pasang CCTV-nya sebetulnya. Kita pasang 3 CCTV, satu di kamar ibu Jesse Pandu, kedua di ruang tamu, ketiga ada di ruang belakang yang katanya dia ngeliat ada sosok apa? Hitam ya sebetulnya. Oke sebetulnya, yang penting no skip ya. Kita langsung aja menuju ke kamar almarhum ibu Pandu ya. Tapi justru almarhum ibu kamu bener-bener hawa enak banget, sumpah ngomong. Emang ya sebentar itu enak. Udah yuk. Kamu terus aja dulu. Kamu pasang alarm, kamu emangnya mana? Pasang alarm. Apa ya, aku masih di situ kan? Ya benar. Kamu pasang alarm jam 12 lah, kita bangun lah. Soalnya kalau aku jam 9 nunggu terus saya bingung juga. Kan lumayan tuh. 10, 11, 12 jam. Enggak itu rasanya. Misi ya tanda, semoga tanda tenang di sana. Udah tenang sih sebenarnya. Aku bawa sugesti, sobat jadi drinking sumpah. Aku udah bawanya udah makan lah. Nggak enak juga mas, aku duduk di atas kayak sopan gitu sih. Yuk. Ada suara gitu sumpah. Ada suara gitu sebenarnya. Kok bunyi? Jangan mulai kamu ya. Duk. Tadi barusan itu ada suara tek kayak mau buka gitu. Sumpah ngomong. Sumpah ngomong. Jadi ceritanya dulu pas mama jatuh sakit ke rumah sakit, mama jatuh di kamar mandi. Jatuh. Belum udah dulu semua tuh. Kamu lama banget sih ambil deh. Di alarm jam 12 malam ya, pas ya. Aku tidur di kolong lagi. Ya dulu pasti kan, nggak ada sesuatu. Tapi mending di sini aja kabaran. Jangan kamu. Nggak sopan dulu, nggak sopan. Kamu akan bilang aja nggak apa. Kalau sini aja nggak apa-apa, aman. Oh, kan bau, aku juga bau. Itu jangan kamu di sini aja, udah tidur aja, tidur aja. Santai aja dulu, kita harus bangun lagi, kita harus pasang kamera nih. Aku sebetulnya. Enggak, aku udah pasang alarmnya kan. Ya. Ini pintunya nggak ditutup, ini pintunya. Aku merinding ya dulu. Sebetulnya. Kamu ngambil handphone, terus aku tiba-tiba ini bunyi sendiri lah. Mati nasi. Jangan kak. Ya, kenapa? Jangan. Aku paling kalau aku matiin kamar mandi itu aku malah lebih parah kak suaranya. Waduh. Jangan. Udah aja deh. Aku sebetulnya ini aja. Ada persiapan yang kayak bawa kayak orang udah mau camping aja. Untuk alarm dipastikan yang dia. Nanti kita mau bersama pagi lagi. Nah, kak. Alarm dulu. Iya kak. Alarm dulu. Alarm. Mati dong.
Tuh jelas kak. Jujur ya, jujur aku tuh paling gak suka sebenarnya kalau udah tidur itu bangun gini sebenarnya nggak enak. Cuma Paling pusing kalau kebangun sama alarm kak. ya, kamu pakai ya emang nggak apa-apa, yang dari awal udah. Coba sebentar, ini masih nyala, sebentar dulu. Nyala kan nanti di kamera, sebentar. Wih gila masih nyala, ampun. Iya bener masih nyala. Habis 3 jam. Aduh. Hampir 3 jam masih nyala, biarin aja. Sebentar. Pas belum tadi aku pas tidur. Hah? Oh kayak dimimpiin kak. Hah, gimana Pak? Dimimpiin mana lagi? Ya kamu duduk di sini, Pak. Ya kamu. Oke sebentar. Jadi sekarang saya akan pasang kamera, 2 kamera. Kamera satu di sini tetap, kamera 2 saya akan pasang di ruang tamu. Kamera ketiga saya akan pasang di teras belakang yang katanya ada sosok dia lihat sebentar. Yuk tangkap dulu pada lebar, kita langsung sana sebentar. Terus yuk kita pasang kamera itu. Jam tengah malam juga. Oke sobat teror, saya akan pasang kamera kedua saya di sini. Sumpah itu kamar ibunya, almarhum ibunya Pandu. Itu benar-benar kedap suara banget. Aku nggak ngerti. Tiba-tiba bisa ada keluar dari kamar, tiba-tiba hujan sobat teror di depan. Kalian bisa bayangin nggak sobat teror? Niat kita adalah untuk melihat ada sesuatu di sini dan tiba-tiba dikasih hujan. Itu hawanya seperti apa sobat teror? Bisa bayangin nggak sobat teror? Merindingnya seperti apa sobat teror ya? Sekarang ini ada sekarang jam 12 sobat teror ya. Pas banget, untung aja saya mendengar alarm dengan sangat tepat sobat teror ya. Oke, saya akan tinggal kamera kedua saya di sini. Ya semoga aja ada sesuatu hawa-hawa atau mungkin ada penampakan yang mungkin kalian inginkan sobat teror di sini ya. Karena jujur, emang jujur hawa enak banget sobat teror, merinding banget. Oke, saya akan langsung ke belakang teras. Saya akan langsung taruh kamera ke 3 sobat teror ya. Let's go. Oke sobat teror, ini adalah kamera ketiga saya sobat teror. Jujur, aku di sini merasa sangat merinding banget di kamera ketiga saya ini. Saya akan pasang di sini sobat teror ya. Oke, saya akan tinggal di sini kamera ketiganya. Jujur ini katanya aku nggak tahu sih di mana lokasi yang tepat. Yang katanya dia tuh ngeliat ada penampakan, aku nggak tahu. Tapi aku biarin aja di sini sobat teror ya. Oke sobat teror, saya akan kembali ke kamar almarhum ibu si Pandu. Kakak yakin nggak apa-apa pasang kamera gitu? Aku coba aja kak. Wah, mana sih? Gak enak di atas. Oh di atas aku tadi juga dimimpiin lagi. Duh, kamu kan anaknya, kamu tuh gak perlu takut, Du. Oke, sebentar, jadi ini tadi aku udah pasang 2 kamera depan, dari di sana udah pasang CCTV itu udah juga. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Aku bingung nunggu ini gimana, harus kita masa kita mau tidur lagi sih. Aku mau nunggu di tengah. Jangan mau biar mereka beraktivitas kan. Ini loh, mereka itu kalau ada hawa manusia, itu mereka nggak bisa muncul. Nah, mereka tuh akan muncul ketika tidak ada manusia. Karena sebenarnya bagaimana cara setan muncul itu adalah sebenarnya yaitu kalau dia ada di manusia, kalau manusia nggak takut, dia itu nggak akan muncul. Kalau dia nggak ada manusia itu bisa muncul. Biar aja di depan kan. Biarin aja. Malah mereka itu apa? Ngerti ya? Ya kita menunggu aja dulu gimana. Sudah masih ngantuk sebenarnya. Aku malah nggak bisa tidur kak. Masih pikiran terus. Gimana sih? Saya ngantuk kok sebenarnya. Sudah awal di mana ini di rumah gua. Malah tadi pas jam 11 Kaiwan nyium bau wangi nggak? Kak, ya, kak. Pasti dulu tidur dulu sumpah. Tidak berisik lah, mereka nggak bisa itu dulu. Sumpah ngotot banget tuh sumpah. Tidur aja dulu. Kamu kalau berisik terus mereka nggak akan itu dulu.
Kak. Kak. Gimana Kak? Biar nggak jadi mau apa biar nanti sama kamu notice terus Bu. Kak, ini aku. Kan suaranya pas. Mana? Aku lagi. Kalau bisa sih. Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Hah? 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 Aduh! Jelas ini. Ah! Ah! Kak, Aduh, apa sih juga? aku tadi pinjam bau enak banget Kak. Bau kembang. Terus tadi itu suara manggil aku lagi Kak. Mas gak denger Kak. Duh, sekarang berapa coba? Kamu lihat semuanya. Duh, coba sekarang kamu lihat. Coba sekarang. Kamu bisa belum lihat coba. Kedua ada. Kata gua. Kan aku baru pasang alarm kedua. Ya, seterusnya sampai jam 3 baru kita cek. Cuma kamu tuh kayaknya orangnya ke disturb terus ya kayaknya. Gila jadi daripada kita. Gila aja daripada nanti kita terus-terusan kayak gini terus. Gini aja. Kamu main dulu sosoknya. Kita ritual aja gimana. Bukan ritual yang aneh-aneh. Kamu kalau berani nanti kita taruh sini, lilin. Emang kamu kita ungkapkan ke mereka, panggil mereka sudah tahu sini. Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Apapun yang terjadi, ya berani nggak masalah ya. Juga pengen lihat sosok itu siapa? Mama kan itu bukan. Baru kamu tuh, ya gue juga tenang sumpah. Udah, ini tuh aku masih ngerekam gue nih. Masih ngerekam. Kamu tadi dengar sosok apa? Aku pas pakai Ivan tadi tidur, aku ada dengar suara manggil aku Kak. Makanya iya, makanya dia buka kayu kan. Kak, dengar gak? Kak, ayo. Makanya aku Kamu kayaknya dengar suara kayak belotakan itu suara sih. Kayak apa lagi? Kayak ada gudang dari bawah. Aku sih nggak kayak dengar apa? Kayak cuma sama-sama doang sih. itu ke belakang kebiasaan di situ Kak. Tadi aku harus ngecek ke depan. Terus aku lihat, oh, orang nggak enak, orang nggak enak. Aku langsung ke sini Kak. Jadi aja. Aku bawa lilin semua. Kita mau bawa dupa. Kita bawa lilin. Kita langsung nanti coba matiin semua lampu ya. Matiin semua lampu, nggak ada lampu-lampu gini. Nanti aku ambil kamera dulu kayaknya. Gitu. Tapi kamu nggak ngeliat ada sosok apa di depan. Tapi nggak tahu juga barangkali ya, mungkin kamera kedua sama tiga kamu lihat juga ya, nggak tahu nanti sebenarnya aku coba lihat. Oke, sobat horor, ini masih nyala nih, masih on cam. Jadi ini yang aku lakukan adalah habis ini karena dia ini kan penasaran banget ya sama sosok yang ada di sini itu apa. Karena emang ganggu terus mungkin karena justru aku lagi bener-bener ngantuk banget nggak tahu kenapa. Nanti aku ambil kamera 2 sama kamera 3, aku pakai mediasi lilin di mana bahwa memang lilin itu kan api ya. Api itu bisa menjadi mediasi antara kita dengan makhluk halus. Sobat horor, lilin itu bisa ya. Nah, nanti kamu coba panggil pakai hati nurani kamu berniat memang sudah ada niat untuk manggil dia datang ke sini. Kamu sih ya. Dan juga aja sobat horor, aku mau ambil kamera itu seperti dulu. Kamu sini aja. Kamu di situ ada lilin. Kamu tuh udah pastikan bahwa itu tuh bukan karena kamu sendiri tiba-tiba benda itu jatuh. Bukan Kak. Pasti Tuh sosok lain siapa? Makanya aku masih penasaran itu siapa Kak. Lagi juga nggak ada siapa-siapa di sini. Paling ada aku sama Kak Ivan. Oke lah. Nih dengerin baik-baik. Ini sekarang sudah ada mediasi. Oke, aku matiin aja deh. Dengerin. Ini sekarang sudah ada mediasi lilin. Ya, yang kamu lakukan adalah kamu fokus coba. Ini kan kamu fokusnya adalah sosok almarhum ibu kan. Ya kan, ini kan belum ada dijual rindu. Ya, yang kamu percaya bahwa memang almarhum ibu masih ada di sini. Sekarang kamu fokus kayak kamu panggil coba ibu kamu. Coba kita lihat siapa yang datang di sini sebenarnya.
kenapa kamu coba keluar? Aku nggak habis pikir kamu bisa keluar tuh kenapa gitu loh. Aku kira itu ada orang yang manggil aku, Kak. Suaranya persis banget kayak mama, makanya aku keluar ngecek gitu loh, Kak. Oh lah. Ternyata bukan. Kalau tengah malam emang gitu terus, Kak. Makanya aku pengen undang kayak ke sini biar ya membuktikan bahwa itu siapa. Dah. Sekarang sudah jam 2 malam, Pandu. Sebentar lagi subuh jam 4 ya. Maksudnya ini udah jam 2 malam nih. Ini adalah puncak-puncak di mana banyak hawa-hawa yang enak banget di sini, Du. Paham maksudnya? Aku coba fokus ya, Kak. Kamu coba fokus. Panggil ibu kamu. Kangen sama mama. Mama jangan muncul di mimpi aja, Mama. Coba Mama Subhanallah. nampakin terus Mama juga pengen ngomong sesuatu ke Mama. Sobat Horor, tujuan saya Sobat Horor buat ini bukan berarti untuk memanggil arwah tuh nggak ada Sobat Horor, nggak ada sama sekali. Tapi adalah tapi ini yang memancing sosok yang menyerupai ibu dari si Pandu ini ya, memancing almarhum itu ibaratkan memancing sosok yang menyerupai almarhum itu untuk keluar dan untuk mengusirnya, karena bahaya juga Sobat Horor. Karena nggak ada orang sudah meninggal itu pasti sudah urusan sama Tuhan, nggak ada hubungannya di dunia ini lagi Sobat Horor. Pagi masih kangen sama Mama kan katanya. Ayo ngobrol kayak waktu itu, Ma. Suara. Suara Mama. Suara. Dadah. Jangan. Dadah. Tenang. Tapi itu Mama, Kak. Tenang dulu. Dan aku cuma pengen lihat sosok di sini. Enggak, itu bukan mama kamu. Tapi suaranya Ya aku tahu tadi ada suara manggil Du gitu. Dadah. Pokoknya itu bukan mama kamu. Kau pegang. kalau itu Mama itu nampakin, Ma. Enggak. Itu mama kamu. Di sini pegang. Awas kamu kesana. Udah enggak usah kesana. Siapapun itu sosok di situ. Kak, aku ngerasa kamu merinding, Kak. Bentar dulu. Aku mau tahu sosok wujud kamu seperti apa. Kamu jangan menyerupai almarhum dari ibu teman saya. Jangan menyerupai itu. Aku mau tahu wujud kamu. Kamu jangan main-main di sini. Aku mau rumah ini bersih. Aku mau kamu pergi dari sini. Aku mau kamu pergi dari sini. Jangan ganggu dan jangan ganggu, please. Sumpah aku merinding banget. Aku merinding banget, sumpah. Iya, Kak. Aku juga. Dia dari sini sebenarnya. Sosok dari sini dulu, sumpah. Mama di sini, Kak. Mama. Ma. Duduk. Itu, Kak. Apa? Apa sih? Itu, Kak. Itu. Situ. Apa? Situ. Mana? Lihat gak sih, Kak? Tadi aku lihat di situ, Kak. Mati. Aduh. Situ kan bayangan. Bayangan apa? Hitam. Tuh Tuh kan? Itu ibu kamu. Itu bukan ibu kamu, Pandu. Kamu sadar. Istighfar, Du. Sadar. Nyebut. Tapi persis kan situ. Itu pasti bukan ibu kamu, Pandu. Nggak mungkin, Du. Nggak mungkin. Siapa lagi? Sebutin sosoknya seperti apa yang kamu lihat. Dia hitam. Hitam, gelap, terus ya sosoknya tuh kayak cewek. Du, bisa jadi kuntilanak. Sudah, Du. Ibu kamu orang baik kan? Ya, Kalau orang baik itu nggak mungkin berwujud hitam kayak gitu, Du. Itu ada sosok yang negatif, Du. Udah ya, sekarang sudah kebuktikan
Dia terpanggil tapi bukan sosok ibu kamu. Ibu kamu sudah tenang, Mandu. Ibu kamu sudah tenang. Paham? Ibu kamu sudah tenang, Mandu. Tuh, mana coba? Udah. Itu mungkin sosok lain. Udah, Pandu. Siapa sosok itu? Pergi dari rumah sini. Jangan kamu ganggu rumah sini. Gimana kalau Dah. sosok itu ganggu terus gimana? Enggak. Udah. Gini aja, Du. Kamu coba besok kamu adain doa-doa apa yasinan atau apapun itu untuk membersihkan rumah ini. Kamu ada tahlilan apapun itu, pokoknya lah. Kamu kan dari kemarin kan berdoa hanya untuk ibu kamu kan. Ya kamu coba doain rumah ini, Du. Bersihkan rumah ini, Du. Dan kamu besok rapikan semuanya. Bersihkan, pokoknya jangan sampai ada yang kotor apapun itu, Du. Bisa aja itu memang penuh karena memang rumah ini kamu jarang bersihkan, Du. Paham gak maksudnya? Paham. Jarang aja dibersihkan kan? Nah, iya Kalau aku nggak makanya. kepegang. Ya udah. Kamu tenang. Tenang. Banget. Udah sekarang kita tidur aja. Tidur. Udah. Ini bersih dulu. Kamu ya. Bersih dulu. Bersih dulu. Macet tuh kak. Senengnya kayak gitu terus. Terus gini dulu. Mau ke panas semua. Kamu tidur di belakang jaga. Anggap aja kayak apa ya, jangan pernah takut sama hal itu. Bukannya. Tapi tetap banget jepang kak. Oh. Tidur. Udah lagi subuh dulu. Tidur. Ya, yang penting kamu terbukti bahwa itu bukan ibu kamu. Udah, kamu harus ikhlasin dulu ya. Iya kak.